Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misal komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misal printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Model komunikasi data. Komunikasi data simplex, satu arah. Komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. A. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. B. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. C. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirimkan tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Berbagai standar komunikasi data. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk menyimpan jangka panjang. Sangat susah untuk menggeneralisir protokol dikarenakan protokol memiliki banyak variasi di dalam tujuan penggunanya. Kebanyakan protokol memiliki salah satu atau beberapa dari hal berikut. Pertama, melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Kedua, melakukan metode jabat tangan atau handsking. Yang ketiga, negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Yang keempat, bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Yang kelima, bagaimana format pesan yang digunakan. Yang keenam, yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. Yang ketujuh, mendeteksi rugi-rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Yang ke-8, mengakhiri suatu koneksi. Karakteristik dasar komunikasi data. A. Pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. B. Akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. C. Ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya, dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. D. Jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video.
Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setiap 3D millisecond. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3D millisecond dan yang lain datang dengan delay 4D millisecond, maka akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut.